tindakan tegas, semuanya ada yang terluka terus dinaikkan pangkat semua gitu. Giliran rakyatnya. Presiden Prabowo mendapat sorotan publik setelah meminta Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada polisi yang terluka saat mengamankan aksi demonstrasi DPR. Meski langkah itu dinilai sebagai bentuk penghargaan, keputusan tersebut memicu kontroversi karena dianggap tidak adil terhadap masyarakat sipil yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Salah satu suara paling tajam datang dari seorang netizen yang budiman bernama Ibu Widya. Ia menilai kebijakan itu memperlihatkan standar ganda, di mana aparat mendapat apresiasi sementara rakyat hanya merasakan penderitaan berupa luka, kematian, hingga beban kenaikan pajak. Kritiknya menyoroti bahwa perhatian pemerintah seolah berat sebelah dan mencerminkan kepemimpinan yang tidak konsisten dalam menegakkan keadilan. Oh begini, kalau petugas-petugas Bapak yang menginstruksikan ya laksanakan tugas dengan tegas, tindakan tegas, semuanya ada yang terluka terus dinaikkan pangkat semua gitu. Giliran rakyatnya ada yang mati, ada yang tertembak, apa sengaja ditembak, ya terluka, terlindas, naik pajak. Salam waras Pak Wo. Sampai di sini salam logika. Siapa yang belum kenal sama orang ini, makin kesini makin error, yeah. Kalau petugas-petugasnya terluka semuanya naik pangkat, udah manggut pula itu si Yelistio sikit nih. Nah justru semakin error aja ini. Ini pemimpin siapa sih sebenarnya? Najong teralala. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Allahu Akbar, kata gue nih presiden satu ada aja gebrakannya. Pak, urgensinya di mana sih Pak? Lu Kapolri untuk ngasih jabatan kenaikan pangkat setinggi-tingginya buat polisi yang terluka kemarin tuh urgensinya tuh apa sih Pak? Gue mau tahu deh Pak. Japri deh Pak kalau lu mau kasih tau alasannya Pak. Bingung banget sumpah gue. Timingnya nggak tepat Pak. Ini tanpa mengurangi rasa hormat nih ya Pak ya. Saya bingung banget Pak sama Bapak dari kemarin. Pak itu polisi kagak kasih Bapak kenaikan pangkat, sekarang gue kagak mati Pak. Tapi lihat tuh Pak, rakyat-rakyat kita udah banyak yang mati Pak. Udah 6 orang totalnya Pak. Masa mau nambah lagi? Saya mah bingung dah sama Bapak, beneran deh Pak. Nih ibarat kata nih ya Pak, mohon maaf nih kalau Bapak ada nih satu grup sama saya di grup WhatsApp nih ya, saya adminnya. Bapak udah saya keluarin Pak, beneran dah. Nggak sih, sumpah. Saya rada-rada nyesel sih milih Bapak sih ya. Alasan kenapa pernyataan Pak Prabowo yang bilang mau menaikkan pangkat polisi yang terluka saat demonstrasi setinggi-tingginya dan menyekolahkannya itu tidak tepat disampaikan di situasi sekarang, bahkan berpotensi untuk memperburuk keadaan. Selain makin memperjelas ketimpangan karena banyak banget korban demonstrasi yang berasal dari warga itu tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan malah dikriminalisasi, statement ini juga mendorong aparat untuk berlaku lebih represif lagi dan lebih brutal terhadap masyarakat. Di situasi kayak sekarang, pemerintah itu harusnya bisa melakukan statement yang bisa meredam amarahnya masyarakat, bisa meredakan kecemasannya masyarakat dan kekhawatiran masyarakat. Statement kemarin justru menunjukkan kalau beliau itu seolah tidak memahami dari mana amarah masyarakat itu berasal. Karena masyarakat itu kemarin akhirnya turun demo karena sudah terlalu gerah dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka. Di saat mereka sulit mencari pekerjaan, sulit mendapatkan penghasilan, tapi anggota perwakilannya, anggota DPR-nya itu malah diberikan tunjangan yang mengada-ngada dan jumlahnya itu tidak masuk akal. Banyak tuntutan dari aksi atau demonstrasi sebelumnya yang juga belum dipenuhi. Itu semua akhirnya snowballing, bertumpuk, dan meledaklah kemarahan itu saat ada satu tindakan brutalisme aparat yang tertangkap kamera secara jelas sampai menyebabkan fatalisme. Walaupun ternyata yang meninggal bukanlah dia yang tertangkap video secara jelas itu, tapi dari situ kita bisa melihat dan merasakan bagaimana nyawa kita itu dianggap
semurah itu, seringan itu saat berada di jalanan dan oleh aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi kita. Itulah yang sebenarnya menjadi sumber kemarahan warga dan akhirnya bikin masyarakat itu semakin banyak yang turun di tanggal 29 sampai 30 kemarin. Dan kenapa sasaran kemarahannya jadi ke aparat kepolisian, padahal kita semua tahu bahwa yang bermasalah, yang sedang kita tuntutkan, yang sedang kita mintakan pertanggungjawabannya itu sebenarnya tidak hanya polisi, tapi semua yang ada di pemerintahan saat ini. Karena ya polisi dan aparat itu adalah yang berada di garis terdepan saat terjadi demonstrasi. Mereka lah yang kita saksikan langsung melakukan brutalisme terhadap masyarakat. Jadi saat subjek dari sasaran kemarahan warga ini tidak mendapatkan sanksi atau hukuman atas brutalisme yang dilakukan, tapi malah dijanjikan kenaikan pangkat dan disekolahkan, menurut gue ini adalah kebijakan atau statement yang kurang bijak untuk disampaikan. Ini juga memberikan kesan kalau pemerintah yang sekarang memperlakukan demonstrasi itu seperti sebuah perang, di mana aparat keamanan adalah panglimanya dan warga negara itu sendiri yang menjadi musuhnya. Warga negara yang sebenarnya hanya menjalankan haknya dia untuk menyuarakan aspirasi, untuk menuntutkan hak-haknya dia, dan ini harusnya dijamin oleh undang-undang karena negara kita adalah negara demokrasi. Setelah statement kemarin kita nggak akan tahu situasinya akan berkembang seperti apa, dan semoga aja sih tidak menjadi seperti apa yang kita khawatirkan. Tapi just to be safe, lebih baik untuk beberapa hari ke depan kita stay dulu di rumah, dan sudah banyak organisasi atau kolektif masyarakat juga yang mengeluarkan statement bahwa mereka tidak turun aksi di beberapa hari ini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang rusuh, kita tahu itu bukan dari aliansi atau organisasi atau kolektif masyarakat yang memang objektif utamanya adalah untuk menyuarakan hak. Anyway, stay loud, stay sane, stay safe, dan salam green and pink. Ya, di video ini entah kenapa ya, saya kok merasa Pak Prabowo ini kok sama sekali nggak ngerti ya soal kondisi psikologis rakyatnya sendiri, kondisi perasaan rakyatnya sendiri. Pernyataan-pernyataan beliau seperti polisi ini terluka karena telah menjaga negara dari musuh-musuh, dari anasir-anasir. Polisi ini terluka karena bentrok dengan rakyat ketika demonstrasi. Lalu apakah para demonstran ini dianggap musuh negara? Lalu polisi ini diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Ini apa nggak berbahaya? Karena polisi yang lain, mungkin aparat yang lain akan berpikir, wah saya akan semakin beringas terhadap demonstran. Kenapa? Karena kalau saya terluka pun, saya akan dapat kenaikan pangkat. Mungkin semakin berat luka saya, semakin tinggi pangkat yang saya dapatkan. Apa nggak akan seperti ini jadinya? Lalu apakah mereka yang melindas Afan kemarin juga akan diberikan kenaikan pangkat? Mereka yang memukuli pemuda di Jogja sampai mati juga akan mendapatkan kenaikan pangkat karena bentrok dengan demonstran. Kenapa kok pernyataan-pernyataan beliau, presiden kita ini, kok sama sekali tidak pernah terdengar pro kepada rakyat gitu ya? Senang sekali Pak Prabowo ini kan memuji-muji anak buahnya, memberikan hadiah dengan mudahnya ke anak buahnya. Kenaikan pangkat, bintang Mahaputra, padahal baru 10 bulan bekerja dan banyak sekali masalah di kabinetnya, tapi begitu banyak menteri yang mendapatkan bintang Mahaputra. Bahkan koruptor pun mendapatkan hal yang sama, bintang Mahaputra. Tanpa kejelasan alasan detail kenapa bintang Mahaputra itu diberikan. Sama sekali masyarakat nggak ngerti. Masyarakat cuma tahu bahwa kemudahan yang diberikan oleh presiden kita adalah kemudahan untuk menaikkan pajak bagi pemerintah. Pak Prabowo ini selalu berbicara soal apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi. Pembakaran gedung DPRD di Makassar dibilang makar lah, tanpa mau mengerti kenapa kok masyarakat bisa semarah ini. Jadi tidak sama sekali pernah terdengar bahwa beliau berjanji akan mereformasi pajak misalnya, mereformasi hukum, akan melakukan penegakan hukum yang lebih baik, akan mencopot anggota-anggota kabinetnya yang nggak bekerja baik. Tidak ada sama sekali. Perampasan aset koruptor, akan membentuk tim khusus yang independen, yang transparan untuk menyelidiki semua yang terjadi di demonstrasi ini. Jadi yang dilihat cuma apa yang terjadi di kacamata luar dan seolah-olah semuanya adalah
salah rakyat. Salam.